Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Wamen Dagri yang saya hormati, Pak Wamen KKP yang saya hormati, Wamenkes sedang Zoom di sebelah. Tentu para eselon 1 Kementerian terkait yang saya hormati, Pak Sesmenko dan para deputi, Pak Wamen Koperasi belum ada ya? Itu sudah ada. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Geser. Ayo Pak. Nah, saudara-saudara, para kepala desa dan seluruh pendamping desa, apa namanya gitu, serta BPD. BPD. Saudara yang saya hormati, saya cintai, kita memang ini bekerja cepat ya, oleh karena itu tiap hari ada satgas bekerja. Kemarin kita secara umum, sebelumnya seluruh kementerian. Nah, hari ini kita mulai bagi zona. Hari ini zona 4 ya, yang akan nanti di zona 4 ini dipimpin oleh Wamendes. Sudah hadir di sini Wamendes ya, yang meliputi kabupaten kota, wilayah provinsi Banten, Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, namanya tertinggal kan. Jadi memang yang paling ujung-ujung ini Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Nah, ya, yang jauh-jauh. Nah, saudara-saudara, sebelum paparan nanti karena Satgas ini tentu dipimpin oleh Menko dan para menteri, tapi pelaksana hariannya nanti wamen-wamen ya. Kita bagi 4 daerah. Wamen pelaksana harian nanti wamen pelaksana harian 4 itu yang tadi saya sebutkan, itu Wamendes. Nanti pelaksana harian 3 itu Wakil Menteri Koperasi Jawa Timur dan seterusnya. Jawa Timur meliputi Jawa Timur ini besar, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Wakil Menteri Pertanian Jawa Tengah, biar nyambung ini, Jawa Tengah kan beliau, Jawa Tengah, kemudian Jogja, Kalimantan seluruhnya, dan Wakil Menteri Dalam Negeri meliputi Jawa Barat dan Sumatera. Nanti kita akan selesaikan ini hari Selasa, Rabu, Kamis, terakhir nanti hari Senin yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian. Nah, saudara-saudara, sebagai pengantar, nanti habis ini nanti Pak Wamendes. Recording in progress. Impres nomor 9 tahun 2025, ini instruksi Bapak Presiden tahun 2025, percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Ya, percepatan. Nah, atau kita singkat Kopdes kalau desa, kalau kelurahan ya koperasi kelurahan merah putih. Saudara-saudara, ini instruksi Presiden ini membentuk Kopdes atau koperasi kelurahan ini ya, agar kita percepat untuk membangun ekosistem percepatan kemandirian, termasuk ekosistem mulai dari kedaulatan pangan, ekonomi dan lain-lain. Saudara, Bapak Presiden memerintah ingin membangun percepatan pembangunan ekonomi yang dalam aspek yang luas, tidak hanya pangan ya, tidak hanya pangan beras jagung, karena pangan itu juga luas. Pangan itu ada karbohidrat, ada juga protein, luas ya. Jadi kalau karbohidrat itu ya ada jagung, ada beras, ada ubi dan lain-lain, tetapi juga ada telur, ada ayam, ada daging dan lain-lain, banyak ya.
Nah, kemudian ekonomi pedesaan, saudara-saudara. Nah, ini koperasi dibentuk menyeluruh. Kalau dahulu ada KUD dan lain-lain, ya KUD itu misalnya koperasi unit desa, ya sifatnya simpan pinjam. Tetapi ini koperasi paling kurang ada 6 hal nanti di situ, paling kurang ya. Ya, tentu ada kantornya, gudang, semacam kantor. Nanti ada pengadaan sembako di situ. Ada simpan pinjam, kalau dulu sebagian besar simpan pinjam. Ada klinik, ada semacam apotek yang sederhana, saudara-saudara. Ada logistiknya, apakah nanti logistik itu Recording in mobil. progress. Apa ya? Oh. Oke. Ada logistiknya, apakah nanti angkutan ataukah ada juga yang usul traktor, karena traktor katanya bisa narik bajak sawah, tapi kalau diganti bisa juga jadi kendaraan dari kampung ke koperasi. Tapi dari koperasi ke kota kan nggak mungkin pakai traktor, kan masih pakai apa tuh, truk. Nah, jadi bisa dua katanya, minta truk satu atau traktornya satu. Traktornya bisa dari sawah ke koperasi atau dan seterusnya. Nah, kemudian nanti segala aktivitas ekonomi bisa di koperasi ini, seperti agen pupuk, ya, pupuk, saudara tidak perlu lagi nanti pakai makelar sana sini. Jadi koperasi ini ingin memotong rantai pasok yang panjang untuk sembako dan juga menghilangkan apa namanya maklar-maklar atau middleman agar rakyat dapat harga yang bagus dan waktu yang tepat. Agen pupuk nanti pengadaan gabah, ya, kalau ada kesulitan pupuk karena bulognya jauh misalnya di ibu kabupaten, bisa juga nanti dari produsen langsung koperasi mengagen sembako, atau dari bulog atau dari ID Food dan lain-lain, ya. Paling kurang 9 bahan pokok sehingga masyarakat bisa mendapat harga yang bagus langsung dari produsen, memotong rantai pasok yang panjang. Nanti penyaluran bantuan juga nanti akan melalui koperasi, ya, yang banyak mungkin di Jawa, ya, di Jawa 9 kota-kota. Koperasi ini juga nanti akan diusahakan untuk menyalurkan LPG misalnya. Jadi jelas pendapatannya, saudara, tidak hanya simpan pinjam. Bantuan-bantuan Al-Sintan juga nanti akan diberikan kepada koperasi, sehingga koperasi bisa memberikan. Pendek kata, koperasi ini ingin sekali kita, Bapak Presiden, ingin tidak ada orang susah lagi di desa, tidak ada lagi petani di desa yang susah, ya. Beliau ingin semua sejahtera, sehingga kalau desanya maju, desa sejahtera, kabupatennya maju, provinsinya maju, tentu pertumbuhan secara keseluruhan Indonesia maju menjadi 7-8% itu bisa kita capai. Nah, ini mesti kita lakukan secara cepat, saudara-saudara. Karena kalau berlama-lama ya tahunan juga nggak jadi, tetapi kalau kita sungguh-sungguh bulanan juga bisa jadi. Oleh karena itu kita kerja maraton. Ya, ini ada empat wilayah. Nanti kita lihat wilayah 1, 2, 3, 4 mana yang lebih cepat, ya. Yang lebih cepat, lebih bagus kita lapor kepada Bapak Presiden. Mana juga nanti 1, 2, 3, 4 yang bisa lebih cepat untuk peletakan batu pertama mungkin, atau modelnya yang paling bagus kita lombakan juga ini, Pak Ferry, ya. Apakah Jawa Timur nanti koperasi yang paling bagus, apakah wilayah 2, apakah wilayah 3, wilayah 4. Nah, kita bikin lomba, ya, mana yang terbaik nanti dapat apresiasi, ya. Nanti kita usulkan ke Bapak Presiden untuk dapat penghargaan, saudara. Jadi saudara-saudara kepala desa dan apa tadi, BPD dan pendamping desa. Jadi sekali lagi saya pastikan pemerintah, khususnya Bapak Presiden, ingin agar desa saudara maju. Jadi tidak ada sedikit pun untuk menyusahkan desa, nggak ada, pasti. Ya, dijamin ini untuk memajukan saudara-saudara, memajukan desa-desa di mana yang saudara pimpin. Nah, koperasi ini itu milik desa, ya, milik pemerintahan desa. Jadi koperasi ini resmi, jelas, terang milik pemerintahan desa. Kemarin banyak pertanyaan, bagaimana kalau sudah ada koperasi? Kalau sudah ada koperasi silahkan saja, boleh saja. Tetapi
itu koperasi harus diakui, diputuskan oleh musyawarah khusus ya desa bahwa itu menjadi milik desa ya. Jadi namanya Kopdes Desa Merah Putih. Jadi kalau sudah ada koperasi mau diakuisisi oleh pemerintah desa silahkan, tapi diputuskan oleh musyawarah desa khusus. Jadi yang membentuk, yang memutuskan adalah saudara-saudara pemerintah desa, bukan dari pusat, dimanapun tidak. Ya, karena ini koperasi milik pemerintah desa. Itu sekali lagi saya mesti tegaskan. Nah, bagaimana nanti dengan BUMDes dan lain hubungannya? BUMDesnya kalau sudah maju mau dirubah menjadi koperasi milik desa silahkan, tapi yang memutuskan adalah musyawarah desa khusus. Atau bikin baru BUMDesnya tetap ada, nanti hubungannya silahkan. Hubungan usahanya seperti apa dirumuskan oleh saudara yang berada di pemerintahan desa, musyawarah desa. Ada lagi nanti koperasi klinik ya, di Kemenkes itu sudah ada 54.000 klinik nanti akan diintegrasikan. Bukan klinik, apa namanya itu tadi kemarin Pak? Apotek desa dan pusat puskesmas pembantu, katanya sudah ada 54.000. Jadi kalau ada 70 atau 80.000 desa, sudah ada pustu 54.000, kan kita nggak nambah banyak lagi. Nah, saya kira saudara-saudara ini sesuatu yang tonggak bagi kebangkitan desa, tentu bagi kebangkitan Indonesia. Jadi saya berharap meminta saudara-saudara kepala desa dengan hati yang lapang, pikiran yang positif, pasti ini akan membawa kebaikan, kemajuan, dan Bapak Presiden ingin desa saudara secepat-cepatnya menjadi desa yang maju. Itu sebagai pengantar. Lanjutnya Pak Wamendes, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Menko Pangan, Pak Wakil Menteri Mendagri, Wakil Menteri KKP, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Kesehatan, para dirjen, para pejabat, dan yang kami cintai, kami banggakan, para peserta Zoom khususnya, para kepala desa, para BPD, para pendamping, dan semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita semua, khususnya yang mengikuti Zoom, sudah mulai mengerti dan memahami betapa pentingnya pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sebagaimana yang sudah diberitakan di berbagai media dan sudah terus disampaikan langsung secara jelas dan gamblang oleh Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan selama ini, dan juga menteri-menteri terkait. Kami hanya menambahkan beberapa hal. Lanjut slide-nya. Jadi sebagaimana surat Inpres 9/2025 tentang percepatan pembentukan, beberapa menteri mendapat tugas dari Presiden, diantaranya ada Kementerian Desa. Tugasnya diantaranya ada terkait koperasi desa kelurahan. 1. Menginventarisir potensi desa. 2. Membentuk memfasilitasi pengadaan lahan atau tanah untuk koperasi desa kelurahan. 3. Melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. 4. Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan koperasi desa kelurahan Merah Putih. 5. Melakukan pemantauan evaluasi
pelaksanaan pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. 6. Memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan 7. Membantu pelaksanaan tugas satuan tugas percepatan pembentukan 80.000 koperasi Kelurahan Merah Desa. Lanjut, yang dimaksud dengan pembentukan koperasi desa adalah pendirian koperasi desa Merah Putih dari tidak ada menjadi ada. 2. Melakukan revitalisasi atas koperasi yang ada di desa tetapi berstatus belum aktif atau tidak aktif. 3. Pengembangan koperasi yang sudah ada dalam menambahkan unit usaha atau kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud Impres 9 2025. Di antaranya adalah kegiatan koperasi nanti, di antaranya adalah yang diminta Pak Presiden adalah 1. Pengadaan sembako. Jadi nanti koperasi membantu memastikan kebutuhan sembako bagi masyarakat, umpamanya gula, beras, dan kebutuhan lainnya. 2. Kegiatan simpan pinjam. 4. Kegiatan klinik desa. Nah, ini juga nanti berkoordinasi. Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki klinik di beberapa desa bahkan dusun. Juga apotik desa. Jadi diharapkan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan obat di desa. 5. Cold storage. Jadi dibutuhkan cold storage untuk desa-desa tertentu untuk menyimpan bahan hasil desa maupun hasil tani, hasil nelayan dan sebagainya. 6. Pergudangan atau lumbung pangan. 7. Kegiatan logistik desa lainnya. Lanjut. Ini alur pelaksanaan koperasi desa Merah Putih. Jadi perlu melakukan identifikasi dan masalah-masalah yang ada terkait ketersediaan sumber daya alam, kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan dan obat-obatan, sarana prasarana kegiatan ekonomi berbasis mata pencarian penduduk, sarana prasarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan desa, ketersediaan tanah atau lahan. Kemudian nanti dilakukan peserta musyawarah, diantaranya adalah melibatkan petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh masyarakat desa lainnya, dan kearifan lokal desa, tenaga pendamping, DPD, kepala desa, dan sebagainya. Kemudian lanjut dilakukan musyawarah desa khusus, jadi nanti dilakukan musyawarah desa khusus terkait kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan dibentuk, pendirian koperasi baru atau revitalisasi koperasi, dan atau pengembangan koperasi yang sudah ada menjadi koperasi desa Merah Putih. Sumber modal koperasi desa Merah Putih, keanggotaan koperasi desa, struktur organisasi, kegiatan usaha utama koperasi. Kemudian nanti dilakukan penetapan jadwal rapat, kemudian dilakukan rapat anggota dan tata cara agenda mengacu pada undang-undang koperasi. Jadi sekali lagi, undang-undang yang digunakan diantaranya adalah undang-undang koperasi desa terkait aturan-aturan pembentukan koperasi desa atau undang-undang koperasi. Lanjut, sebagaimana sudah dikirim surat edaran dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa tanggal 11 April, Pak Menteri Pak Yandri sudah menyampaikan surat edaran petunjuk teknis percepatan pelaksanaan pembentukan koperasi desa Merah Putih. Sekiranya nanti bisa dibaca detailnya, ini menjelaskan mekanisme, alur, dan lain-lain. Lanjut, proses identifikasi pemerintah desa bersama dengan Badan Musyawarah Desa memfasilitasi rapat pertemuan untuk pendataan karakteristik desa, yaitu mengidentifikasi potensi dan masalah desa. Jadi nanti inisiatif rapat adalah dari pemerintahan desa, yaitu kepala desa bersama BPD, Badan Musyawarah Desa, inisiatif untuk menentukan tempat, tanggal, dan siapa saja yang diundang. Nanti identifikasi masalah desa diantara adalah dicek ketersediaan lahannya ada atau tidak, akses dan sarana prasarana layanan kesehatan sejauh mana, bagaimana kondisinya, kemudian sarana prasarana pasca
panen dan logistik. Seperti apa selama ini, apa masalahnya, bagaimana untuk mempercepat dan mempermudah daripada pelayanan untuk pasca panen. 4. Ketersediaan bahan pokok yang ada di setiap desa. 5. Permodalan usaha mikro. Lanjut, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Musyawarah desa khusus mengagendakan pembahasan kelembagaan koperasi desa Merah Putih yang akan dibentuk, baik berupa pendirian baru bagi yang tidak ada koperasi, atau melakukan revitalisasi koperasi, dan atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi koperasi Merah Putih. Nah, ini memang yang mungkin agak sensitif Bapak Ibu. Kalau di sana nanti sudah ada koperasi yang mungkin sudah maju, sudah berkembang, nah, ini tolong dipikirkan, memang ini tidak mudah langsung dipindahkan, karena mereka sudah punya pengurus yang dianggap sudah baik, sudah punya anggota, punya hasil. Ini nanti akan ada diskresi-diskresi dengan Kementerian Koperasi, apakah tetap berdiri sendiri koperasi yang sudah luar biasa ini, tapi kita tetap membentuk koperasi desa, atau tetap nanti diminta atau berubah, nanti akan kita sampaikan. Jadi nanti di lapangan akan banyak menghadapi hal-hal yang berbeda sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan masalah, ya. Jadi apapun yang kami sampaikan dari pusat ini tentu pada akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan desa, kemampuan desa, potensi desa, masalah desa. Jadi Bapak Ibu di desa yang lebih tahu, yang dibutuhkan adalah kerjasama yang baik antara semua elemen masyarakat desa. Bukan kami yang di pusat, kami hanya mengatur, mengarahkan yang terbaik. Namun demikian Bapak Ibulah yang lebih tahu yang terbaik bagaimana mengembangkan. Kedua, sumber modal koperasi desa, keanggotaan koperasi desa. Keanggotaan sedapat mungkin, sebanyak mungkin melibatkan semua stakeholder yang ada di desa. Struktur organisasi koperasi desa, ini nanti Kementerian Koperasi akan menjelaskan struktur idealnya seperti apa. Setiap desa tentu berbeda, tapi struktur umum nanti akan disampaikan. Apakah itu daerah pesisir, nelayan, daerah pegunungan, daerah pertanian, daerah kotunan, sawit, itu mungkin nanti mungkin akan berbeda-beda. Begitu juga potensi koperasi bisnis usahanya yang akan diutamakan tentu berbeda-beda. Kelima, kegiatan utama koperasi Desa Merah Putih ini juga nanti disesuaikan dengan potensi dan masalah yang ada. Berikutnya, peserta musyawarah desa khusus. Peserta musyawarah desa khusus terdiri kepala desa dan perangkat desa agar dilibatkan semuanya. Badan permusyawaratan desa agar dilibatkan. Sekelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pelaku profesional, dan seterusnya. Termasuk yang paling penting adalah tokoh-tokoh koperasi di desa yang selama ini mengerti, memahami, dan sudah melaksanakan bertahun-tahun mengalami betapa potensi dan masalah yang ada di desa. Musyawarah desa khusus didampingi oleh tenaga pendamping profesional, pendamping kelurahan harapan, pendamping keluarga harapan, penyuluh pertanian, OPD, teknis, dan pendamping lainnya. Lanjut, hasil musyawarah desa khusus dilampirkan dalam berita acara yang menyepakati sekurang-kurangnya sebagai berikut. Pembutuhan koperasi Desa Merah Putih meliputi pendirian, pengembangan, revitalisasi koperasi desa yang ada, kegiatan usaha atau layanan yang dilakukan. Kelembagaan koperasi memiliki struktur kepengurusan, keanggotaan, sumber pembiayaan, modal kegiatan, dan seterusnya. Hubungan kelembagaan antara koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes atau BUMDesa Bersama atau sebutan lain lembaga ekonomi lain di desa. 5. Pembentukan koperasi desa meliputi mekanisme kerjasama antar desa. Bila jumlah penduduknya sangat minim atau kurang dari 500, silakan digabungkan beberapa desa membentuk satu koperasi desa. Bila modal penyertaan bersumber dari keuangan desa, maka desa melakukan perubahan RKP desa dan APBdes. Lanjut, pengaturan lain lanjut.
Nah, isu-isu terkait Koperasi Merah Putih, kebutuhan tanah dan lahan. Kondisi objektifnya adalah tidak semua desa memiliki tanah kas desa. Tidak semua desa memiliki tanah desa yang dapat dimanfaatkan. Ada desa berada di kawasan perhutanan, desa berada di kawasan perkotaan. Rekomendasinya adalah pertama, penyediaan lahan melalui mekanisme sewa atau pembelian. Pembelian sangat mahal, sewa kalau terpaksa. Tapi kami merekomendasikan yang paling penting adalah manfaatkan tanah-tanah negara, tanah-tanah pemerintah, atau aset-aset pemerintah lainnya dari berbagai kementerian yang dimungkinkan ada di situ dapat digunakan. Pemerintah memfasilitasi penggunaan lahan kawasan perhutanan untuk pemanfaatan kegiatan koperasi. Memanfaatkan bangunan atau fasilitas publik seperti area tempat kegiatan usaha koperasi. Desa dapat bekerja sama dengan desa lain yang bersebelahan. Jadi terkait lahan ini yang paling berat diantaranya, karena kami tahu tidak semua desa. Jadi dari sekarang nanti para pengurus desa nanti, pengurus koperasi mencari potensi desa, termasuk berbagai kementerian yang mungkin memiliki aset tanah yang mungkin idle dapat dimanfaatkan, disampaikan kepada kementerian terkait. Lanjut, isu terkait rasio layanan kegiatan usaha. Keterbatasan lahan untuk kegiatan atau besaran target. Rekomendasi kegiatan usaha dilakukan secara terpisah antara unit kegiatan usaha dengan unit kegiatan lainnya dengan mempertingkatkan efektivitas dan efisiensi. Contohnya adalah gudang atau korporat diharapkan mendekati area produksi dan pemasaran, jalur ke pasar desa, klinik apotik mendekati pemukiman masyarakat, layanan simpan pinjam dan sebagainya. Membentuk koperasi desa antar desa bila jumlah penduduk kurang dari 500 orang. Isu terkait SDM. Kondisi objektif keterbatasan SDM pengelola koperasi desa. Ini masalah kita di banyak desa, masih masalah SDM. Rekomendasi adalah mengutamakan tenaga yang berpendidikan atau yang memahami entrepreneurship, memahami koperasi dan usaha-usaha ekonomi desa yang berasal dari asli desa. Jadi pengurus anggota tidak boleh keluar dari desa atau kelurahan setempat. Pengurus anggota ber-KTP di desa tersebut. Dapat memanfaatkan sarjana asli desa, pensiunan kepala desa boleh dilibatkan. Perangkat desa, pensiunan tenaga profesional asli desa, apa pegawai bank, pengurus koperasi, pengurus BUMDes bersama, pensiunan PNS, guru, dan pegawai lainnya. Isu terkait kegiatan usaha koperasi. Kondisi objektif, karakteristik atau potensi masalah wilayah setiap desa berbeda-beda. Tadi sudah saya jelaskan, Pak Menko juga sudah menjelaskan. Jumlah penduduk dan luasan wilayah desa berbeda-beda. Jadi ada desa yang padat, yang sedang, yang kurang. Ini rekomendasi unit usaha koperasi desa Meru sesuai dengan potensi dan masalah yang ada. Koperasi desa dapat membentuk melalui kerjasama antar desa. Isu terkait lanjut kelembagaan ekonomi desa. Kondisi objektifnya adalah terdapat desa yang sudah memiliki lembaga ekonomi yang sudah berkembang dan baik. Rekomendasinya koperasi desa merupakan unit usaha lembaga ekonomi yang sudah berkembang atau maju. Koperasi desa bekerja sama dengan lembaga ekonomi desa. Koperasi desa beranggotakan lembaga-lembaga ekonomi desa. Lanjut, nanti terkait hubungan antara BUMDes bersama Merah Putih. Jadi beberapa desa sudah memiliki BUMDes yang maju bersama, silakan nanti disinergikan dengan koperasi yang baru. Ini juga sama tadi, harus disesuaikan. Jangan saling meniadai, jangan saling mengurangi, dan jangan saling klaim. Lanjut, koperasi desa nanti bisa jadi koperasi multi pihak, melibatkan semua pihak. Saya kira itu Pak Menko beberapa yang kami sampaikan terkait kebijakan yang ada, terkait duknak-duknis. Prinsipnya semua kami silakan kepada musyawarah desa untuk yang terbaik. Hal-hal yang belum jelas untuk segera dipertanyakan kepada kementerian terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Wamendes, terima kasih. Jadi saudara, intinya adalah koperasi itu milik pemerintah daerah dibentuk melalui musyawarah desa khusus, ya. Apakah yang baru ataukah yang lama ataukah penggabungan, terserah pada saudara. Nah, nanti koperasi itu kan harus ada pengurus dan seterusnya, seperti apa? Silakan Wamen Koperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, para Wakil Menteri, para Eselon 1, dan seluruh kepala desa, Badan Musyawarah Desa, dan Bapak Ibu semua hadirin yang hadir hari ini. Sebenarnya untuk melanjutkan hasil rapat di kantor Menko Pangan kemarin, kami dari Kementerian Koperasi sebenarnya sudah setuju untuk segera dilaksanakan kegiatan pelaksanaan secara harian Pak Menko, yang itu akan bisa nanti turun karena Menteri Koperasi sudah menandatangani petunjuk pelaksanaan, dan kemarin juga dari kantor Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal itu juga sudah membuat surat edaran. Jadi sebenarnya hari ini juga dinas-dinas dari Kementerian Koperasi sudah turun untuk membriefing, membekali, menjadikan petunjuk pelaksanaan ini menjadi bahan yang harus dipedomani oleh dinas-dinas kami yang di kabupaten sampai dengan kabupaten kota. Harapannya nanti ketika pelaksanaan musyawarah desa khusus itu infrastruktur dari Kementerian Koperasi itu bisa ikut terlibat untuk mendampingi musyawarah desa khusus yang agendanya tunggal mengenai sosialisasi dan pembentukan koperasi desa atau koperasi kelurahan di daerahnya masing-masing Pak Menko. Namun demikian ada beberapa hal yang penting untuk menjadi bahan supaya sama gitu. Jadi meskipun ini milik pemerintah desa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, namun jangan kemudian nanti koperasi ini menjadi koperasi plat merah gitu. Karena tetap harus menerapkan kaidah-kaidah bahwa koperasi itu adalah milik juga masyarakat desa, meskipun inisiasi awalnya adalah dari pemerintah desa. Nah, kemudian yang kedua, kami kemarin rapat di internal Pak Menko, kami merasakan ada sesuatu yang urgent dan menjadi prioritas kita, bahwa dalam proses pembentukan pendirian koperasi desa dan kelurahan ini, selain pengawas, pendiri, dan yang terpenting adalah pengelolanya, kita di Satgas ini, Pak Menko, kami mengusulkan ada satu mekanisme yang tetap kita melakukan adanya seleksi dari nama-nama yang diajukan dari musyawarah desa khusus itu. Kenapa ini menjadi penting? Supaya kita dari awal kita sudah mendapatkan SDM yang tepat di bidang yang tepat, supaya nanti, karena ini menjadi titik awal berhasil atau tidaknya kegiatan koperasi desa dalam keberlanjutannya. Jadi Pak Menko, kami juga sudah akan memberikan masukan juga, sudah mempersiapkan seleksi, meskipun ini cepat, karena nanti kan nama-namanya dalam musyawarah desa khusus itu udah masuk tuh beberapa nama Pak. Tapi Jadi saya begini, ya. kalau saya kira pusat itu bikin kriteria saja, Ya. jangan kita seleksi, nggak mungkin. Jadi bikin kriterianya, kasih kepada desa, mereka milih sendiri orang. Ya, ya. Oke. Jadi bukan kita yang seleksi, mau kapan kelarnya. Jadi di kriterianya diboleh Menkop, harus apa, itu kasih kriteria. Saya kira begitu. Kasih. Pak Menko. Kemudian karena koperasi ini kan akan menjadi entitas bisnis, entitas usaha yang juga punya tujuan profit, meskipun ini karena skema keuangannya nanti adalah bentuknya pinjaman, dan itu harus dikembalikan, dan artinya kita harus menjadikan
Koperasi Desa Kelurahan ini adalah sebagai entitas bisnis atau usaha dari sejak awal. Kemudian masukan yang berikutnya adalah untuk mendukung kegiatan satuan tugas pelaksana harian Pak Menko, kami mengusulkan nanti di sekretariat Satgas juga dilengkapi dengan digitalisasinya Pak, kita akan dukung itu. Kemudian database, terus kemudian juga untuk call center atau nanti pelatihan yang akan kita berikan. Kalau kami dari Kementerian Koperasi bukan hanya pelatihan secara teoritik, tapi juga yang terpenting justru pemagangan Pak, karena bisnis ini 80%, 90% mungkin adalah praktek. Jadi memang itu menjadi satu keharusan supaya koperasi desa dan koperasi kelurahan ini akan bisa lebih terjamin keberlanjutannya di masa depan. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Pak Wamen, jadi memang kalau sudah jadi, sudah terbentuk koperasinya, sebagian besar itu Bapak yang akan ngurus. Kalau diperlukan apa itu dibantu aja. Nanti di sini kalau sudah jalan ya Bapak pindah lagi. Itu sementara agar tugas kita di sini agarnya segera terbentuk. Jadi barangnya, jadi gedungnya, jadi orangnya, jadi selesai uangnya gitu. Nanti dalam pengelolaan selanjutnya saya kira ya Satgas mungkin monitor saja gitu ya. Nanti sudah desa yang ngurusi desa, Mendagri ngurus pemerintahan. Nah, teman untuk sementara ini selama setahun saya kira perlu posko Pak, gabung aja. Nah, nanti setelah bagus kita kembali ke tempat masing-masing. Dan tadi saudara-saudara mengenai apa, saya setuju pengawas kemarin. Kalau setuju nanti pengawas itu otomatis kepala desa, kepala desa. Jadi nggak bisa kepala desa jadi ketua koperasi gitu ya. Officio pengawas itu kades kepala desa ya kan. Kemudian pendiri ya tentu tadi tokoh-tokoh masyarakat disepakati di situ. Nah memang paling penting pengelolanya, karena ini nanti entitas bisnis ya kan, dia harus menghasilkan laba, harus menghasilkan keuntungan untuk kemakmuran masyarakat yang di desa atau anggota koperasi. Nah saya kira agar ini cepat, memang Menteri Koperasi bikin kriterianya Pak, dan nanti kan ini soal keuangannya kan nanti kan 500 juta itu ditarik 10 tahun jadi 5 miliar, nanti Himbara akan pinjam dari Himbara. Sehingga itu nanti tentu Himbara juga akan memberikan pendampingan kan gitu. Dan juga kewajiban kita semua kemudian terkait, karena ini baru koperasinya harus kita dukung bersama-sama. Misalnya agen pupuk udah jelas untungnya kan, masa jadi rugi, orang jelas untungnya sudah ada gitu misalnya ya. Sembako jelas belinya paling murah ya, untungnya juga kalah lah nanti warung-warung yang ada di sekitar desa itu misalnya ya. Itu juga kan kalau nggak di pengelolanya benar, saya kira pasti akan bagus. Belum nanti kalau Kementan memberikan Alsintan ya, combine harvester itu berapa sewanya satu hari katanya kemarin, sampai 2,5 juta, 3 juta, 2,5 juta taruh. Lah ini uang masuk, mesinnya bantuan gitu. Jadi ini memang pertama diperkuat, kita bantu, itu tugasnya Menkop dan Menteri Desa. Saya kira memperkuat ini, membantu ini, membina terus sampai mereka Pak nanti setahun 2 tahun saya kira sudah bisa berjalan cepat. 5 tahun sudah bisa berlari gitu, kita harapkan begitu. Silakan dari Pak Wamen KKP, silakan Pak. Terima kasih Bapak Menko, yang saya hormati Bapak Menko Pangan, Wakil Mendagri, Wakil Menteri Kesehatan, Desa Tertinggal, dan Wakil Menteri Koperasi, seluruh pejabat yang hadir. Pertama, kami ucapkan terima kasih bahwa kami pada prinsipnya mendukung kegiatan ini Pak, dan kami juga ingin berlari cepat masukkan koperasi-koperasi yang sudah siap di KKP. Pertama, kami minggu depan sudah melaksanakan penyuluhan kepada seluruh tim penyuluh kami yang jumlahnya 4 ribuan, yang mana nanti akan mendampingi pada saat pelaksanaan kegiatan Musdesus nanti dilaksanakan. Jadi penyuluh KKP akan ikut di dalamnya, mohon dilibatkan. Pertama itu Pak. Yang kedua, kami sudah ada koperasi kelautan dan perikanan by name by address. Nah ini salah satu 4.000. Ini kami gabungkan nanti di dalam Musdes. Mohon dilibatkan nanti Pak. Pertama itu. Yang kedua, tentunya kami juga sudah mempunyai koperasi sebanyak 920 yang sudah eksis hari ini. Itu bisa langsung kami libatkan ke dalam kegiatan untuk pelaksanaan menjadi koperasi merah putih. Dengan catatan bahwa tentunya akan ada
leveling. Ada yang sangat kuat, ada yang setengah kuat, dan yang perlu akan diaktifkan kembali. Sekitar 284 dengan ya, yang tidak aktif. Nah, dengan kita punya catatan semua, by name, by address. Oleh karena itu nanti mohon nanti kalau memang ada bisa kita masukkan yang 920 itu. Pertama, yang kedua itu. Yang ketiga, Pak, di dalam pelaksanaan kegiatannya tentunya kami masih memiliki sekitar 20.000 BUP, Pak, Badan Usaha Pelayanan, yang mana bisa ditingkatkan menjadi 2.000 koperasi baru. Kalau toh pun masih perlu dimasukkan, nanti kami masukkan ke dalam koperasi-koperasi yang besar yang sudah eksis, dengan catatan tentunya sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau misalkan itu di pantai, ya kami mungkin menjadi koperasi yang besar dilakukan di tempat kami. Kalau misalkan sudah ada, tinggal hanya kurang dari unit pelayanan kesehatan khusus dan apotik, tinggal ditambahkan ke dalam unit usaha baru itu. Di mana ini tentunya kami mendapatkan bantuan nanti dari Bapak Menteri Koperasi dan tim untuk bisa menyesuaikan menjadi 2.000 tadi, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami sangat sepakat Pak Mendes untuk bisa melaksanakan kelembagaannya, terutama nanti untuk bisa mengikutkan seluruh penyuluh kami dan seluruh kepala dinas kelautan dan perikanan yang ada di kabupaten, kota, provinsi maupun di masing-masing desa yang ada. Demikian dari kami. Untuk kurang lebihnya nanti secara bertahap kami akan masuk dan akan langsung bicara dengan Wamenkop untuk melaksanakan kegiatan pemasukan koperasi yang kami miliki. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Jadi memang koperasi ini kan berserak-serak gitu. Ada yang sebagian besar ada yang nggak aktif, ada juga yang rugi, ada yang modalnya habis ya. Lah inilah saudara-saudara yang kita ingin perbaiki, bahwa koperasi itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, yang hebat. Kalau ini kita himpun menjadi satu kekuatan, ya, koordinasi antar kementerian lembaga, saling melengkapi, saling mendukung, saling menguatkan, dan itulah tugas Satgas. Oleh karena itu Satgas ini lebih cepat selesai, lebih baik gitu. Kalau bisa setahun selesai, sehingga nanti koperasi yang ngurus kita sudah bisa kerja yang lain ya, karena kerjaan kita banyak. Oleh karena itu kita ingin ini cepat selesai, saudara. Kalau bisa 6 bulan 1 tahun sudah jadi semua, ya 60-70% sudah jadi, maka kita bisa mengerjakan hal-hal besar lainnya. Oleh karena itu kami di sini memang maraton ya, 4 hari. Ini udah hari keberapa ini? Tinggal 3 hari lagi ya selesai. Habis itu nanti turun ya, dilihat. Kalau saudara sudah paham, silahkan kerjakan. Kalau belum paham bisa bertanya. Setelah itu nanti kita akan fokus mengenai masalah anggarannya, masalah uangnya. Pak Wamendagri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, para Wamen dan Bapak Ibu sekalian peserta Zoom yang kami hormati. Konsep dari koperasi desa ini, Bapak Ibu, apabila kita jalankan dengan rapih dan sistematis, ini akan memecahkan persoalan menahun yang sudah lama di Republik ini, yaitu urbanisasi. Jadi kalau ini berjalan dengan baik, maka terjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Ini menyelesaikan banyak sekali persoalan di perkotaan yang notabene mayoritas dari komposisi demografis dan geografis di Indonesia. Nah, Pak Menko, dari Inpres nomor 9 tahun 2025, pada intinya ada 4 yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Yang pertama adalah kami akan memaksimalkan koordinasi kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk fasilitasi pembentukan 80.000. Yang kedua adalah secara teknis ini kami ada Dirjen Pemdes di sini, Pak Menko akan memberikan pendampingan ya kepada sampai pemerintahan desa untuk pembentukan secara teknis tadi. Dan dalam waktu cepat ini sesuai arahan Pak Menko, kami akan mempercepat pembentukan prototipe gitu kira-kira ya. Jadi kita pilih Pak Menko beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG Pak Menko. MBG kan waktu itu ada pilotingnya. Nah, kita akan beberapa titik kita gerak cepat untuk buat pilotingnya.
Yang ketiga adalah kami pastikan agar ada sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan dokumen-dokumen perencanaannya. Ini sekarang teman-teman kepala daerah sedang menyusun RKPD, penyesuaian RPJMD. Nah, ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya. Yang terakhir adalah ini fungsi pengawasannya. Nanti setelah bergerak, kebijakan tiap daerah itu juga akan kami awasi agar tetap on the track sesuai dengan target yang kita miliki. Nah, Pak Menko dan Bapak Ibu, kalau kita lihat memang ini peta geografis seluruh Indonesia, ada 75.265 desa dan ada hampir 8.500 kelurahan. Nah, tentu nanti kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan, dari Pak Menko, Bapak Presiden, Menteri terkait dengan peran yang ada di kelurahan. Ya, mengingat ini ada perencanaan penganggaran yang berbeda di desa ada dana desa, di kelurahan tidak. Tentu kami harus pikirkan juga bagaimana koperasi-koperasi yang ada di hampir 8.500 kelurahan ini juga bisa seiring dan seirama. Nah, Pak Menko, kalau kita petakan data koperasi ini, Pak Ferry tentu punya data yang lebih lengkap lagi di sini. Dari 51.000 koperasi, ini datanya seperti ini, ada KUD sekitar 5.200, ada non-KUD 2.500, simpan pinjam, dan ada koperasi industri kecil, kerajinan rakyat. Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wamendes tadi juga. Bapak Ibu, di lapangan kami minta untuk mengidentifikasi 3 pola yang mungkin ada. Pertama adalah membangun koperasi baru, di mana ada desa yang belum ada sama sekali. Datanya sudah ada tadi, begitu ya. Yang kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada, tinggal ini yang sudah established tadi, tinggal dibicarakan melalui musyawarah desa tadi, arahnya seperti apa. Tentu setiap daerah punya fokus konsentrasi bidang usaha yang berbeda-beda. Yang ketiga ada revitalisasi. Ini Bapak Ibu bisa petakan mana daerah-daerah yang tidak aktif. Nah, kita lihat tadi dari data yang ada 75.000 desa, tentu ada satu desa, satu koperasi, tapi sangat mungkin satu koperasi bisa juga meliputi beberapa desa di kawasan-kawasan terutama di Indonesia Timur yang memang belum ada koperasinya. Pak Menteri telah memberikan arahan kepada kami untuk memastikan nanti terbitnya perkada, peraturan kepala daerah, baik Bupati Wali Kota, sebagai panduan pembentukan koperasi desa di seluruh daerah. Nah, ini kami tentu akan menyesuaikan dengan Kepres nantinya secara teknis seperti apa. Tapi kira-kira Bapak Ibu sekalian, perkada ini akan mengatur secara detail tugas-tugasnya seperti apa, mekanisme kerja dan koordinasi seperti apa, dasar hukum dan lain-lain. Jadi perkada ini menjadi dasar pembentukan koperasi secara teknis, dan Kemendagri telah menyusun template-nya Bapak Ibu sekalian, seperti apa perkada nanti, ruang lingkupnya, kemudian tugas dari perangkat daerah terkait, dalam hal ini tentu Dinas Koperasi, pengawasannya, dan pendanaannya. Nah, pendanaannya ini kita atur Bapak Ibu sekalian, kalau memang belum dianggarkan melalui APBD, maka bisa dimungkinkan mengambil dari BTT. Nah, ini dana awal ini tentu diperlukan untuk akta notaris misalnya. Dana agak besar diperlukan bagi kabupaten yang memiliki desa banyak misalnya. Nah, tentu kita atur mekanisme. Pak Menteri telah memerintahkan untuk membuat surat edaran sebagai panduan bagi perumusan anggaran melalui biaya tak terduga. Jadi biaya tak terduga ini biasa digunakan untuk program-program tidak saja bencanaan, tetapi juga program strategis. Seperti makan bergizi pada awalnya kita arahkan untuk juga dibantu melalui BTT, tapi kemudian ketika Presiden memerintahkan tidak ada dari APBD untuk MBG, maka tidak jadi dialokasikan dari BTT. Nah, kali ini tentu sangat memungkinkan dari BTT dialokasikan untuk modal dasar, modal awal, terutama misalnya biaya yang diperlukan untuk legalitas pendirian koperasi. Yang berikutnya Bapak Ibu, Kementerian Dalam Negeri akan berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah
agar betul-betul terintegrasi dalam hal dokumen perencanaan dan penganggaran. Jadi semuanya aman, tidak bisa dipermasalahkan oleh DPRD misalnya karena tidak ada dalam dokumen perencanaan, tidak ada dalam perencanaan penganggaran. Nah, ini kami nanti juga akan menyusun ya landasan-landasan seperti itu. Nah, saya kira itu Pak Menteri, pada intinya kami siap untuk Gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi rencana awal pendirian koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih. Baik, Nah, Gaspol penting. Jadi gercep, Gaspol, apa lagi? Ya. Gerak cepat. Jadi saudara para kades, kemudian desa tadi? BPD. Saya ini belum hafal, mohon maaf. BPD ya. Saya lupa terus. BPD ya. Kumham tuh lupa terus. Menteri Kum ya. Jadi saudara nanti kalau kades punya uang untuk mendirikan notaris, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, kira-kira mungkin 2 juta atau 2,5 juta itu ya. 2,5 juta rata-rata itu nanti akan dibiayai oleh dari dana BTT. Nah, ini surat edaran dari Mendagri akan turun segera. Tapi kalau kadesnya punya uang kasnya 2,5 juta ya bayar sendiri lebih bagus. Kalau enggak baru pakai dana dari BTT. Nah, itu dari kira-kira intinya dari Wamendagri. Yang kedua tadi pokoknya bikin aturan-aturan itu saudara, pesan saya jangan rumit-rumit. Ya, bikin aturan yang sangat sederhana. Ya, kita udah pengalaman, kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah. Aja itu harus ganti. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, gitu. Jangan dibikin sulit, yang mudah-mudah saja. Nah, ini penting sekali karena Menteri Kesehatan sudah punya 54.000 pustu. Nanti bisa diintegrasikan, kan? Silakan Pak Wamen. Terima kasih Pak Menko. Pak Wakil Menteri, Bapak Ibu peserta rapat, Bapak dan Ibu Kepala Desa dan Kelurahan yang saya cintai, ini kami menyambut gembira mendekati masyarakat dalam hal pelayanan lewat koperasi. Ini sangat esensial sekali. Coba saya minta slide berikutnya, bahwa nanti akan dibangun klinik dan apotek desa sebagai salah satu unit fungsional di koperasi. Artinya bahwa upaya kesehatan itu diberdayakan oleh masyarakat sendiri, bukan top down, tetapi secara integrasi masyarakat melakukan layanan kesehatan, sehingga nanti kalau ini berlangsung secara mandiri, masyarakat dengan sendirinya akan menjaga kesehatan tersebut secara mandiri. Slide berikutnya, ini slide lewat. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tahu nanti kita akan membuat 83.000 unit pelayanan kesehatan di desa dalam bentuk klinik dan apotek desa. Yang sudah ada sekarang, ini artinya perpanjangan dari puskesmas yang tadinya ada 7.000 akan terakomodasi di tiap desa. Sehingga kalau ada desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, maka pelayanan kesehatan akan lebih dekat lagi di masyarakat. Slide berikutnya, ini tidak akan terpisah antara apotek dan klinik desa. Ini akan terintegrasi dalam hal sumber dayanya, minimal ada 1 perawat untuk klinik desa, sedangkan untuk apotek desa ada 1 tenaga kefarmasian dan 1 pendukung. Sarana manfaatkan bangunan dan sarana yang sudah ada di pustu. Tadi Pak Menko sampaikan sudah ada 54.000 pustu yang ada di Indonesia. Nanti akan saya sampaikan beberapa yang harus kita perbaiki. Kemudian pelayanan standar mengikuti pelayanan standar yang sudah ada di program-program kesehatan melalui puskesmas, baik itu kuratif, preventif maupun promotif. Jadi jangan dihilangkan bahwa koperasi unit pelayanan kesehatan di koperasi ini hanya mengandalkan aspek kuratifnya saja, pengobatan saja, tetapi aspek promotif dan preventif nanti juga akan ditempatkan di klinik tersebut. Pemberdayaan posyandu, pemberdayaan kader nanti juga akan ada di pelayanan kesehatan di koperasi
yang ada unit klinik desa dan apotek desa tersebut. Sebagai pengembangan awal pertama, nanti ada tenaga kesehatan yang tadi saya sebutkan, 1 perawat di desa, di klinik desa, dan 1 tenaga kefarmasian. Tetapi ini memungkinkan kalau nanti koperasinya berkembang maju, klinik dan apoteknya juga berkembang maju, bukan tidak mungkin nanti ada dokter di klinik desa tersebut, dan juga ada obat-obat yang diresepkan oleh apotek desa, menerima resep. Kalau tadinya kan generiknya ini hanya obat program. Tapi nanti kalau ada tenaga farmasi, ada apotekernya, karena apoteknya maju, kliniknya maju, koperasinya maju, ini akan dikembangkan lebih lanjut. Dan akan dibuka aturan yang membuat klinik dan apotek tersebut bisa berkembang sejalan dengan perkembangan koperasinya. Slide berikutnya, ini tadi yang Pak Menko sampaikan, kita sudah ada baseline 54.000 pustu. Ini akan kita gapnya cuma tinggal 29.000. Nanti ini secara pemenuhan kita tinggal buat beberapa ribu saja, nanti akan kita match dengan koperasi yang ada. Slide berikutnya, kami sudah men-setup cost yang harus dibuat untuk klinik dan apotek. Jadi untuk lahan bangunan sekitar 100-400 juta, luas tanah 400 meter persegi disediakan oleh desa. Ini harus disediakan oleh desa supaya menjadi kepemilikan desa. Bangunan disediakan akan kami bangunkan lewat APBN atau APBD, Pak. Nanti tergantung kesepakatan yang kita sampaikan. Kemudian alat kesehatan lewat APBN. Nanti akan kita bantu karena kita punya program SOPI. Jadi bangunan dan tanahnya diusahakan di desa, tetapi alat untuk mengisinya nanti lewat APBN. Kemudian prasarananya lewat apotek desa, etalase, saracana peracikan obat dan sebagainya lewat koperasi desa. Kalau dihitung-hitung itu modalnya sekitar 915 juta sampai 1,3 miliar per klinik dan apotek desa. Slide selanjutnya, ini perkiraan secara detailnya nanti akan kami sampaikan secara detail komponen-komponen tersebut, slide, dan gambaran unit pelayanan kesehatan desa sudah beroperasi di beberapa tempat. Misalnya saya contohkan ini di Puskesmas Pelantungan Kabupaten Kendal, itu sudah mempunyai 12 usaha, sudah punya klinik desa, Pak. Sudah punya klinik desa mereka. Nah, klinik desa ini dulu ada 2 macam sebenarnya. Ada Polkesdes dan ada Pustu. Nah, nanti dalam upaya pengembangan ini nanti akan kami koordinasikan supaya ada satu saja, nggak ada Polkesdes lagi, tidak ada Pustu lagi. Kalau perlu, kalau memang sudah ada tempatnya 54.000 Pustu tadi, langsung digabung merger antara Polkesdes dan Pustunya. Slide berikutnya, kami sudah membuat desainnya, nanti tinggal diikuti baik apotek untuk apotek desa dan area pelayanan. Ini sudah ada desainnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ngikutin ini dengan perencanaan tadi. Terus slide berikutnya, ini yang tadi sudah ada di tempat lain di Kelurahan Jurang Agung, Kecamatan Pelantungan, apotek desa dan klinik desa, mereka sudah ada. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai percontohan untuk kegiatan yang nanti secara fungsional ada di koperasi desa. Slide selanjutnya, ini lewat saya selanjutnya, ini kegiatan, foto-foto kegiatan. Terus, dan ternyata ini bukan yang pertama, Pak. Di India juga sudah ada. Kita niruin aja nanti. Iya, kita contoh. Cuma ada beberapa sedikit yang memang diubah. Yang diubah adalah bahwa karena di India itu nggak ada BPJS, Pak. Di India tidak ada BPJS, jadi untuk labkesdesnya di India itu masih ada intervensi pembiayaan APBN-nya mereka. Nanti kita ikuti mereka untuk paket generiknya, pelayanannya,
tetapi hanya pembiayaannya nanti kita atur menurut koordinasi kita. Slide berikutnya, ini tadi apotek desa yang ada di India tadi, nanti kita tiru hanya beberapa obat-obat tadi. Ya, ada obat-obatan kita sedikit. Kan dia bisa ke kecamatan atau kabupaten. Betul. Jadi nanti untuk yang di desa hanya pengobatan simptomatis yang berupa keluhan-keluhan dasar saja. Nanti untuk ke ini bisa ke puskesmas. Tapi nanti kalau KUD-nya maju, dia bisa bayar dokter, dia bisa bayar apoteker, bukan tidak mungkin ini akan jadi lebih bagus dari puskesmas. Bisa kalah, Puskesmasnya bisa kalah untuk ini. Jadi secara kesimpulan, slide, bahwa klinik dan apotek desa ini menjalankan program pemerintah dan kami sangat mendukung secara, dan klinik dan apotek desa ini dapat menjalankan fungsi komersial berdasarkan atas aspek komersial yang digariskan oleh program koperasi unit desa, koperasi desa. Kemudian kami nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan unit pelayanan kesehatan di koperasi desa tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Yang lain ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wamenko, Menteri Koordinator Pangan, dan para Wakil Menteri Kementerian Lembaga, serta eselon 1, eselon 2, sampai dengan pimpinan daerah, serta kepala desa yang ada di Zoom. Terkait dengan, bisa ditampilkan? Izin Pak Menko. Pak Menko, kita sudah terima dan baca Inpres 9 2005 dan juga draft Satgas Nasional yang di Kepres. Itu relatif vehicle yang bagus, organisasi yang bagus, yang saya yakin atau kami yakinkan untuk bisa mempercepat pendirian koperasi merah putih di desa dan di kelurahan. Nah, ada beberapa catatan yang harus kita sama-sama perhatikan, Pak. Waktu kita punya organisasi bagus, tapi juga harus punya koordinasi yang bagus. Ya. Di perencanaan, implementasi, monitoring evaluasi, dan perbaikan, Pak. Nah, waktu di perencanaan, kita akan berbicara tentang mekanisme pendirian, pengembangan, revitalisasi, seperti apa sih? Saya setuju, Pak. Jangan terlalu detail jelimet, yang akibatnya nanti resiko regulasi. Ya. Kita menjadi menghambat malah pendirian, revitalisasi, maupun pengembangan koperasi. Udah Pak, saya udah pengalaman pupuk. Saya udah pengalaman sampah. Sampai sekarang itu sampah menggunung. Kenapa sih? Aturannya aja Pak sebetulnya ruwet. Nah ini kita jangan bikin ruwet. Betul. Yang kedua Pak, resiko bisnis. Terus kita akan juga. Nah, bagaimana kita bisa mengguidance itu, membuat standar pemetaan yang tepat. Karena tadi Pak Menko bicara tentang ini bisnis loh, ya. Nah, pemetaan tentang potensi desa itu apa, ya. Dan standar guideline saja ya Pak yang dibuat di sini. Biar waktu pemetaan itu seragam dan bisa dikompilasi di atas Pak. Jadi waktu di atas nanti kan terintegrasi semuanya Pak. Kita bisa kan lihat tuh potensi desa kita apa saja. Nah, waktu kita bicara potensi desa apa saja, kita bisa langsung tahu tuh, oh kebutuhan untuk supportnya apa. Di kami Pak, di BUMN Pak, kita punya Bulog, kita punya Himbara, kita punya beberapa BUMN yang siap support untuk itu. Jadi kita harus tahu tuh, peta bisnis yang ada di desa itu apa dan kebutuhannya apa. Nah, risiko bisnis yang tidak tepat bisa mengakibatkan kegiatan koperasi bisa merugi. Ya. Nah, risiko fraud, ya, karena ini ada uangnya, ya, ada 5 miliar per korporasi. Tentu harus kita mitigasi di awal Pak. Harus ada sistem yang dibangun, ya, sistem pelaporannya, laporan keuangan, dan kalau bisa diaudit semi koperasi Pak. Banyak KP koperasi level yang bisa bukan hanya untuk mengaudit Pak, tapi memberikan advice, saran. Oh, kalau yang ini tolong tingkatkan sistemnya seperti apa. Nah, itu perlu kita lakukan untuk bisa menghindari fraud. Bukan karena fraud itu kadang-kadang bukan karena niat jahat, tapi kadang-kadang karena ketidakpahaman Pak. Jadi lalai. Nah, itu harus kita antisipasi dengan sistem. Ya. Yang keempat, risiko operasional. Tadi Pak Menko dan Pak Wamen Koperasi sudah katakan SDM. SDM ini menjadi satu hal yang krusial nih. Nah, harus betul kita tidak akan lakukan assessment di sini gitu ya, tapi di level bawah, tapi guideline tentang siapa yang paling tepat
menjadi pengurus koperasi kriterianya. Ya. Nah, itu harus bisa standar di semua koperasi kok merah putih. Biar nanti semuanya paham, Pak. Gitu. Nah, regulasi-regulasi itu harus dibuat, Pak, yang tidak ribet, tidak jelimet, tapi bisa memandu dengan tepat gitu ya. Nah, risiko pendanaan ini yang terakhir. Risiko pendanaan ini kan tadi nanti kan ada banyak, ada APBN, APBD, ya dari desa juga ada. Dan dari kami Pak bisa juga support di KUR, ya, atau pinjaman yang sifatnya channeling Pak Kementerian Keuangan. Nah, nanti akan kami jelaskan di bawah. Nah, risiko pendanaan ini juga harus diatur. Bagaimana sih cara pencairan pendanaannya, cara monitoring pelaksanaan penggunaan pendanaannya, dan hasil dari penggunaan dana tersebut. Tujuannya apa? Biar ada going concern, biar ada keberlanjutan. Karena kalau dia rugi, dananya macet, itu kan ibarat kayak darah kental ya. Jadi operasinya kurang bisa berjalan. Nah, kita harus pastikan pendanaan itu liquid, Pak, bisa masuk ke sana dan bisa secara governance itu dipertanggungjawabkan oleh koperasi untuk bisa berlanjut kegiatan usahanya. Next. Kita ada 80.000 koperasi, tadi saya lihat potensinya banyak sekali di KKP, di koperasi, bahkan di kesehatan juga punya, di Kementerian Desa dan Wakil Pemerintah Dalam Negeri juga banyak sekali. Artinya untuk 80.000 koperasi itu relatif jadi nggak terlalu besar, potongan potensinya besar sekali. Nah, oleh karena 80.000 itu tidak perlu besar, tapi kalau kita lihat kebutuhannya satu persatu, butuh effort. Walaupun kita bilang ini bukan tidak bisa, bisa. Tapi butuh effort yang butuh koordinasi dan terintegrasi levelnya. 5 miliar per koperasi subjek to kebutuhannya masing-masing koperasi, saya yakin itu. Nah, APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya nanti kita tawarkan model channeling dan eksekutif, Pak. Ya. Tujuannya gudang cold storage, apotek desa, klinik desa, logistik seperti yang Bapak Wamen tadi sampaikan, juga mungkin ada tambahan-tambahan sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Nanti kita akan lihat, kita akan petakan bersama. Nanti kan kita support Pak, apa yang BUMN bisa support di situ. Next. Sesuai dengan impres Pak, Menteri BUMN dan Pak Wamen sudah menjelaskan kepada kita, menginstruksikan kepada BUMN untuk mensupport Pak penguatan di ekosistem sektor pangan dan pertanian, penguatan di ekosistem kesehatan, penguatan di ekosistem logistik, penguatan di pendanaan dalam hal ini Himbara, dan juga pemberian KUR, serta juga koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi terkait dengan rencana pendanaan sama pendanaan yang akan kita lakukan ke depan. Next. Ini yang kita punya kontribusi untuk Bulog, kita bisa menjadi off-taker Koperasi Desa Merah Putih. Untuk integrasi data Bulog itu kita butuhkan juga apa saja yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi potensi di koperasi yang bisa diintegrasikan dengan kemampuan Bulog. Dan Bio Farma Group mendukung optimalisasi fasilitas kesehatan tentunya, dan juga ada juga Pos Indonesia menjadi pilihan utama dalam penyedia layanan logistik. Kemitraan Pos Indonesia bisa digunakan untuk sebagai pelayanan logistik. Himbara dalam hal ini supporting di KUR dan channeling. Next. Ini dua skema yang kita tawarkan untuk bisa mendukung pendanaan di Merah Putih, Pak. Koperasi Merah Putih. Skema channeling ini adalah untuk investasi, untuk kegiatan investasi. Jadi, dana yang ada di Himbara dipinjamkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang diteruskan kepada Kementerian Koperasi untuk dipasru ke Kementerian Daerah untuk disampaikan kepada koperasi. Jadi, sifatnya hutangnya hutang negara melalui Himbara, melalui Pasru atau Menkop dan Kementerian Desa, pemerintah desa. Nah, ini bagian yang kita tawarkan untuk membiayai investasinya. Ya, tadi kalau pendirian modal awal tadi Pak Wamen Dalam Negeri sudah menyampaikannya. Nah, untuk yang skema executing, untuk operasional harian, ada penggajian, mungkin juga untuk biaya operasional itu melalui KUR. Tetapi di KUR ini juga harus kita diskusikan lagi Pak, karena di Permenko Perekonomian belum secara terang menyampaikan bahwasanya koperasi bisa menggunakan dana KUR. Makanya ini ya ada kelompok usaha. Nah, apakah nanti koperasi bisa kita asosiasikan ke sana? Itu bahasa itu diskusi dengan Menko Perekonomian untuk regulasinya Pak. Nah, dalam hal nanti KUR khusus akan diberikan kepada koperasi, maka ada tentunya penjaminan kredit. KUR itu Pak fasilitasnya 500 juta bisa diberikan. Kalau plafon KUR sendiri secara total 300 triliun. Pasti nanti ada kebutuhan-kebutuhan lagi yang di luar ini. Gitu, Pak.
Nanti lebih detail mungkin pada saatnya Pak. Ini, kalau nanti ini desa-desa bingung dia. Ya, ya. Ini untuk sementara itu Pak. Ya, next. Ini Pak yang kita butuhkan dari MOU bersama kementerian lembaga terkait. Yang kita targetkan Mei Juni 2025 bisa dan sehingga kita bisa langsung gaspol untuk mendukung seperti itu Pak. Jadi garis besar saudara nanti pendanaan itu memang belum sebebas terbuka, tapi garis besar dari Bapak Presiden itu kan nanti 5 miliar itu dari desa itu punya dana 1 miliar yang 500 juta 10 tahun diambil di muka. Ya, jadi desa diuntungkan harusnya 500 juta 10 tahun diambil di muka. Ya, untuk mereka kembangkan menjadi koperasi tadi itu. Berarti kalau 1 miliar 500 juta lagi untuk yang lain-lain. Nah, itu nanti dipinjam dari Himbara. Ya, Pak ya. Nah, Himbara uangnya dari mana? Nanti mungkin BI beli SBI, taruh 400, taruh di Himbara, Himbara berikan kredit kepada tadi. Ya, kira-kira begitu, Pak. Nanti kalau ada tambahan-tambahan kur lagi, kalau koperasi yang berkembang 5 miliar gak cukup. Ya kan, nanti akan menjalan lagi, maju kan Pak ya. Kalau saya yakin maju ini, aku yakin maju gitu. Karena ini koperasi tidak dibiarkan sendirian. Kalau koperasi dibiarkan sendirian, Menteri Koperasi saja ya sudah, itu biasanya KUD terus tuh. Tapi kalau kita sama-sama ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Kesehatan, ada Menteri BUMN, ada semua ikut kita ini, saya yakin Pak. Karena memang sebetulnya kan aslinya ekonomi Indonesia itu kan gotong royong koperasi ini. Jadi kalau koperasi dibiarkan sendiri, namanya nggak gotong royong, makanya mati terus. Tapi kalau dikeroyok rame-rame begini, ya difokuskan kepada koperasi, jadi koperasi menjadi sentra usaha, maju Pak, insyaallah. Ada lagi? Silakan Pak Menko. Tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman-teman di BUMN. Tadi barusan saya menghadiri sebelum ke sini ke undangan Aspenda, Asosiasi Penjamin Daerah. Jadi dalam hal ini mungkin Pak Menko kita juga harus nanti koperasi atau koperasi desa ini juga dalam mengadakan kegiatan dari pinjaman atau dari bank-bank penyalur kur dan lain sebagainya itu bisa melibatkan juga lembaga penjaminan. Nah nanti Kementerian Dalam Negeri Pak, ini juga Pak Wamen Aspenda, Asosiasi Penjaminan Daerah atau bank daerah bahkan itu bisa ikut dilibatkan, karena kalau tanpa ada penjaminan bank-bank kadang-kadang agak susah, tapi kalau ada penjaminan bank biasanya lebih comfort untuk menyalurkan Pak. Kalau yang 5 miliar tadi udah jelas Pak, itu ya udah jelas, bayarnya udah jelas, ada yang jamin kan. Makanya koperasi itu bukan plat merah memang, karena itu pemilik desa, dibentuk oleh pemerintah desa, miliknya desa, ya bukan plat merah memang gitu. Tapi ini miliknya desa. Ya desa itu banyak masyarakat toh Pak, ya macam berbagai pokoknya ini miliknya orang desa lah, dibentuk oleh pemerintah desa. Ya dananya ada sebagian dari Himbara, pinjaman dari APBD, dari PBN, juga dari dana desa gitu. Ada lagi? Nanti tugas tolong BUMN Pak, yang perbankan tadi kita berharap, kenapa harus Himbara? Karena kita berharap Himbara itu nanti membimbing proses bisnis yang baik. Nggak cuma ngasih duit gitu, kan nggak. Ya, kamu kasih uang itu gini loh, pelaporannya ya memang harus dimandiri dulu Pak. Kenapa saya minta kita terus satgas ini? Karena saya berharap seluruh kementerian ini mandori dulu Pak. Karena kalau koperasi ini masih bayi nggak dimandori, Pak, mereka jalannya nanti nabrak setahun capek terus tutup gitu. Ini kita mandori dulu. Wah ini kok kurang semangat ya, kita cari usaha apa, agen pupuk. Apalagi ini ada, kita bisa bantu dia nih. Ini desanya besar puluhan ribu, ada LPG di situ, ya kita cariin bagaimana dia dapat izin agen LPG gitu Pak. Jadi memang setahunnya harus dimandori. Sampai dia nanti berjalan dengan baik. Dimandori dulu, dipimpin, dibina sehingga mereka berjalan dengan baik. Ada lagi? Kalau cukup. Nah nanti Pak dari Menteri Keuangan ada nggak yang datang?
Oh, belum ya. Nanti memang dari Bapak paling penting dari BUMN, karena nanti BUMN terlibat semua nih soal Himbara ya. Makanya Wamen saya juga masukkan dalam fungsional ya. Kemudian Menkes itu penting sekali karena Bapak punya 50, ini urusan klinik kan Pak ya. Klinik dan apa namanya apotek ya. Apotek gitu. Pak Wamen, Pak Menko, untuk asuransi BUMN asuransi juga tolong dilibatkan Pak. Baik. Oke, iya oke. Baik, saudara, Pak Kades, Pak BPD dan pendamping desa, saya ucapkan terima kasih. Kalau mungkin ada yang bertanya 1, 2, 3, paling banyak saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada. Baik, kalau gitu sudah alhamdulillah. Nah, saudara-saudara begini, kenapa kita 4 hari ini paling tidak memberitahukan kepada seluruh kades 4 hari ini. Ya karena kita ingin gerak cepat. Ya setelah ini nanti masing-masing kementerian akan melakukan tugasnya masing-masing. Setelah itu nanti sudah ada tanda-tanda kita akan turun ke bawah. Ya di kelompok tadi untuk ini mah yang kemarin ini. Enggak usah lagi. Ya ini udah kemarin, enggak usah lagi. Oke. Ya, sudah. Ya, jadi nanti saudara-saudara ini apa namanya menghangatkan suasana agar cepat karena kita ingin cepat ya. Ini bahwa pemerintah sungguh-sungguh, kementerian sungguh-sungguh, semua serius. Ya, nanti setelah 4 hari ini kita akan jadwalkan untuk kita rapat lagi 1 kali lagi antar kementerian tidak dengan desa, kita evaluasi apa yang perlu apa yang tidak. Setelah itu kita akan bagi 4 wilayah untuk turun, Pak. Sosialis langsung dengan kepala desa. Nah sementara saya nanti akan coba menyelesaikan soal Himbara dan Menteri Keuangan gitu. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Wamen Dagri, Pak Wamen Kes, Pak Wamen Desa, Pak Wamen KKP, Wamen Koperasi. Jangan lupa Pak yang mewakili BUMN, yang mewakili kementerian lain dan Sesmenko, para deputi. Besok saya minta siapa ya besok ya? Besok Bapak, sini Bapak besok mimpin ya. Bawa langsung mimpin besok. Saya mungkin saya ada acara pagi di Sumsel Pak. Nanti mungkin dari kalau gitu Wamen Dagri mimpin. Atau Bapak dulu deh. Wamen Dagri ya. Wamen Dagri dulu ya. Baik. Jam 10 sama. Tapi pesertanya kan nanti kan yang beda, Jawa Barat sama Sumatera. Iya, Jawa Barat sama Sumatera. Ya per zona. Jadi kalau gitu Bapak ditukar hari Kamis ya? Hari Kamis. Baik. Tukar hari Kamis ya? Tapi besok Wamen Dagri yang mimpin, saya nggak ikut lagi nih. Bapak aja mimpin. Ya hari Kamis Bapak mimpin sini. Masa kalau setiap hari saya bisa kerja juga. Baik, terima kasih saudara-saudara. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.